Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Dermawan Santi. Di sini saya akan membagikan tutorial yang bisa disebut aplikasi Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam manajemen referensi ya. Sehingga referensi yang kita gunakan seperti kayak jurnal dan semacamnya itu bisa dikelola dengan baik. Mengapa kita memakai Mendeley ini? Padahal di luar sana banyak software yang lain yang kegunaannya tuh mirip dengan Mendeley ini. Ya, keunggulan Mendeley ini seperti dia bisa diakses di mana aja, bisa di web atau di download. Dan di downloadnya ini juga gratis. Kita bisa download di web tanpa biaya apapun ya. Dan di dalam fitur Mendeley ini terdapat banyak fitur, banyak poin-poin yang bisa kita gunakan. Dan Mendeley ini punya dua model ya. Yang pertama model dalam web, kemudian dalam desktop. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke tutorial cara menggunakan Mendeley. Check it out. Nah, di sini kita masuk di browser ya, dimanapun kita bisa masuk di Chrome atau browser manapun. Nah, di sini kita mengetikkan Mendeley ya, dan kemudian search. Nah, di sini ada beberapa. Kita ketik Mendeley Reference Manager. Masuk, kemudian di sini kita langsung ke create akun. Ya, ini loading. Nah, di sini kita masukkan email kita ya, email yang ingin kita masukkan ke Mendeley. Oke. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita perlu registrasi ya. Di sini kita masukkan nama kita sendiri. Kemudian password. Lalu scroll, kemudian register. Klik ya, register. Nah, kita sudah register, kemudian welcome, continue to Mendeley. Oh, ternyata di sini masih ada yang perlu diisi ya. Kita di sini ada current role. Di sini kita disuruh memilih kita sebagai siswa. Kita pilih yang student. Terus tuh yang field of study. Ini kayak jurusan gitu ya. Saya pilih yang ini aja. Oke. Kemudian continue Mendeley. Oke, kita sudah mempunyai akun Mendeley. Nah, saatnya kita download aplikasinya untuk memudahkan kita menggunakan fiturnya ya. Kita download Mendeley Reference Manager. Oke, di sini kita klik download Mendeley Desktop for Windows. Karena saya pakai Windows ya. Oke, kita klik saja. Nah, ini sudah terdownload. Kita cari tempat di mana dia tersimpan. Oke, nah ini dia. Mendeley Desktop. Ini kita harus install dulu Mendeley-nya ya. Nah, di sini kita klik I agree, saya setuju, kemudian next. Dan kita install. Nah, ini proses ya, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai kita downloadnya, kemudian finish. Nah, sekarang kita ke aplikasinya, kita klik, kita buka untuk melanjutkan tutorial selanjutnya. Nah, di sini kita login ke akun yang sudah kita buat tadi ya.
Sini saya masukkan email saya beserta passwordnya. Oke, kemudian sign in, masuk proses. Nah, ini dia aplikasi Mendeley-nya. Kita lihat di sini, ini masih baru. Nah, jadi ini tampilan pertama pada Mendeley ya. Di sini kita bisa lihat banyak menu-menu. Ada add, ada folders, ada tools, ada view help dan segala macam. Nah, di sini tempat folder-folder yang nantinya akan menjadi tempat referensi ya. Nah, yang ini yang putih, tempat putih ini adalah tempat letaknya referensi nanti yang buat edit-edit gitu. Sedangkan yang di sini kita bisa melihat detail referensi yang kita miliki. Oke. Sekarang kita membuat library atau perpustakaan. Nah, di sini perpustakaan kita masih kosong. Jadi kita langsung saja membuatnya. Di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Ada yang lebih mudah, gampang, dan sulit atau yang lebih panjang gitu prosesnya. Tapi di sini saya akan memberitahukan cara yang simple-simple aja ya, nggak terlalu susah. Saat kita akan memasukkan referensi nanti, kita akan menggunakan atau memanfaatkan beberapa fitur di sini. Di tools ini kita bisa lihat ada add ya, ada add file, add folder, watch folder, and add entry manual ya. Oke, nanti kita akan coba satu persatu. Nah, yang pertama ini ada add file. Tentu saja kita akan memasukkan satu persatu file dalam library kita ini atau dalam perpustakaan kita. Selanjutnya yang kedua ada add folder. Kita bisa memasukkan satu folder sekaligus ya. Dalam folder itu terdapat berbagai referensi yang kita punya. Jadi kita bisa langsung memasukkan satu folder tanpa memasukkan satu persatu ya, kayak di add file tadi. Lalu untuk watch folder, bedanya dengan add folder itu adalah kita bisa memasukkan lebih dari satu folder ya. Kan kalau di add folder itu kita hanya bisa memasukkan satu folder dengan banyak referensi. Sedangkan di watch folder itu kita bisa memasukkan lebih dari 2 folder yang kita punya. Oke. Kemudian ada di add entry manually. Nah, seperti namanya ya, manual. Jadi kita masukkan referensi dengan cara manual. Oke, sekarang kita coba memasukkan referensi-referensi kita ya. Pertama kita ke add dan kita pilih yang add files. Oke, kita akan memilih. Nah, di sini pastikan kalian sudah menyimpan beberapa jurnal ya. Di sini saya sudah punya beberapa jurnal. Yang ini saja saya pilih, kemudian open. Nah, ini sudah ditampilkan, sudah ada author, ada titelnya juga, ada publish itu. Nah, di sini sudah tertata, sudah terbagi ya nama. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini detailnya ya. Ini kita bisa sambil buka jurnalnya, kita bisa baca. Nah, di sini ya. Nah, ada years, ada volume, issue, page ya. Selanjutnya kita akan mencoba add folder. Oke, kita klik saja. Nah, di sini ya ada beberapa folder yang saya punya. Ya, kira-kira yang mana diambil? Oke, saya cari dulu di mana kira-kira. Mungkin di sini.
folder yang di sini saja saya ambil ya, yang ini. Kemudian oke. Nah, di sini muncul folder-folder atau referensi yang saya punya di satu folder tadi. Oke. Selanjutnya kita add watch folder yang memilih lebih dari satu folder. Oke. Ya, saya pilih ini dan ini. Oke. Nah, kita close. Sepertinya sudah ada. Ya, nah ini dia ya. Dua folder saya dan hasilnya referensi ini. Kemudian kita lanjut ke add entry manual. Kita mengetikkan secara manual ya. Nah, untuk mengetikkan secara manual kita harus punya contoh jurnalnya ya. Ini saya sudah siapkan contoh jurnal saya yang ini. Oke. Nah, sekarang kita menuliskan siapa penulis jurnalnya, autor ya. Kita kembali ke sini, kemudian saya blok namanya, nama jurnal ya, nama penulis jurnalnya. Oke, kita salin, copy maksudnya, dan kita salin, Ctrl V. Oke. Nah, di sini namanya akan otomatis berubah ya, seperti last name di depan dan first name di belakang. Oke. Nah, selanjutnya nama jurnal. Kita kembali ke jurnal, terus kita lihat apa nama jurnalnya ya. Kita scroll ke bawah. Oh, ternyata ini dia namanya. Langsung aja kita blok, kemudian kita copy dan kita kembali ke tempatnya, kemudian salin. Nah, ini sudah tersalin. Selanjutnya kita akan mengisi tahun ya. Tahun berapa jurnalnya dibuat? Kita lihat di sini 2013. Oke. Kita ketikkan 2013. Selanjutnya kita akan mengisi halaman ya. Kita lihat halamannya tadi tuh 1 sampai 13 halaman. Oke. Nah, ini sudah secara manual, tetapi dia tidak serinci yang lain ya, karena ini yang secara manual gitu. Selanjutnya kita akan memakai cara yang lebih simple, lebih mudah ya. Kita kecilkan ini, kemudian kita ke folders, kita cari, terus kita pilih yang mau kita ambil, kita blok, kemudian kita seret, kita tarik dia ke sini. Nah, sudah. Cara ini biasanya disebut dengan drag and drop paper dalam Mendeley. Saatnya kita akan mencoba bagaimana caranya mengolah referensi kita yang sudah ada di database ini. Oke. Untuk mengecek apakah jurnal kita itu terduplikat ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengeceknya, klik tools ya. Terus kita klik check for duplicate. Nah, ternyata tidak ada yang terduplikat ya. Semuanya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Bisa juga kita melakukan pencarian secara cepat ya. Misalnya kita akan mencari tentang pencemaran. Maka di sini kita mengetikkan pencemaran. Nah, otomatis yang ada kata pencemarannya itu keluar ya, terlihat seperti ini. Nah, kita bisa juga menandai ya kata-kata penting dalam jurnal. Misalnya seperti ini ya, kita lihat, kita cari kata apa yang menurut kalian penting ya. Nah, di sini kita blok, kemudian berikan warna atau highlight ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa blok,
Terus memberikan catatan pada teks kita ya. Kita pilih highlight. Ya, kita blok di sini. Kemudian kita berikan catatan yang penting menurut kita ya. Nah, di sini saya akan mengetikkan catatan pentingnya itu dengan nama penting banget. Oke. Kemudian fitur lain yang bisa kita gunakan itu adalah sync ya. Ini bisa menyinkronkan antara Mendeley di web dengan di desktop. Selanjutnya kita masuk ke tahap organize file. Di sini kita pilih create group untuk mengelompokkan referensi mana yang ingin kita kelompokkan. Ya, langsung saja di sini create akunnya saya pilih saya tuliskan pencemaran. Oke. Kemudian create grupnya saya tuliskan lagi limbah. Selanjutnya kita ke documents. Nah, di sini kita pilih yang mana ingin dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Ya, saya cari pencemaran. Di sini saya pilih yang ini dan ini. Kemudian saya masukkan ke dalam pencemaran itu. Oke. Kemudian untuk kelompok limbah saya pilih yang ini saja dan masukkan ke limbah. Oke. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi utama dari Mendeley ini dengan cara menyinkronkan dengan Microsoft Word. Kita klik tools, kemudian install Microsoft Word. Nah, kemudian yes. Oke, coba kita cek ke Microsoft Word. Di sini sudah tersinkron ya, sudah terhubung antara Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 paragraf. Nah, di sini kita ingin memberikan rujukan referensi ataupun kita ingin membuat daftar pustaka. Misalnya di kalimat ini yang saya tandai warna kuning, kita akan berikan citasi. Caranya gampang, ada 2. Pertama, dengan kita ke reference, kemudian kita bisa masuk ke insert citation-nya ataupun melalui Mendeley-nya langsung ya. Oke, yang pertama ini letakkan kursor di akhir kalimat yang ingin kita berikan citasi. Jangan lupa berikan spasi. Oke, kemudian kita insert citation. Nah, di sini muncul kotak dialog ya. Kita bisa memasukkan nama penulis, nama jurnal atau apapun. Di sini kita masukkan judulnya. Yang kita ingat atau yang saya ingat tadi adalah pencemaran. Maka saya masukkan pencemaran. Lalu kita bisa pilih yang mana aja. Saya pilih yang ini, yang kedua. Oke. Nah, ini sudah muncul ya namanya. Sekarang kita mencoba memasukkan dengan 2 artikel ya, atau dengan 2 referensi. Kita letakkan kursor di sini, kemudian berikan spasi, lalu klik insert citation, kemudian tulis nama jurnal. Oke, kita mencari yang saya ingat yang tadi adalah pencemaran ya. Di sini saya pilih ini di atas pertama, oke. Kemudian referensi yang kedua adalah pencemaran lagi ya. Oke. Nah, di sini sudah terpampang ya, ada 2 referensi yang kita punya. Yang pertama di atas ada 1, yang kedua ada 2. Selanjutnya kita akan mencoba citasi dengan masuk ke Mendeley-nya secara langsung ya. Tadi kan secara tidak langsung. Langsung saja kita klik insert citation. Kemudian go to Mendeley. Nah, di sini muncul ya all documents. Kemudian saya pilih ini ya. Dan kemudian klik tanda petik ini ya, yang tulisan cite. Oke.
Nah, di sini sudah masuk referensinya. Nah, ini kan referensinya tadi rata-rata di akhir kalimat ya. Bagaimana jika ada yang di awal kalimat? Kan biasanya ada tuh. Nah, kemudian kita ketik menurut siapa gitu ya. Nah, di sini kita cari dulu, kita ke insert citation. Oke. Kemudian kita ketikkan pencemaran dan kita pilih yang ini dan oke. Nah, di sini. Oke. Kita pilih ini saja. Kita centang ini suppress author. Oke. Nah, di sini langsung muncul ya 2015. Nah, terus kita berikan nama yang tadi itu dari. Oke. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka dari referensi-referensi yang sudah kita dapatkan. Oke. Kita ketik daftar pustaka. Kemudian kita pilih insert bibliografi. Oke. Nah, sini muncul semuanya referensi-referensi yang kita buat tadi yang di atas ya. Lalu kita coba blok dan ini adalah style APA apa gitu ya. Kita juga bisa melihat style-style yang lain gimana ya. Nah, mungkin itu saja tutorial yang saya berikan terhadap penggunaan Mendeley ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.